Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak. Sekarang waktunya tematik tema 2 subtema 2 PPKN. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah menunjukkan keberagaman karakteristik makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup adalah hewan ya. Hewan atau binatang. Nah, setiap jenis hewan memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang tidak memiliki kaki, yaitu hewan melata, dan lain sebagainya. Ayo anak-anak, coba dengarkan baik-baik. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti hewan atau binatang ayam. Ayam ini memiliki ciri-ciri yaitu berkaki 2, memiliki bulu untuk melindungi tubuhnya, bisa berkokok, kemudian bertelur. Lah, berkaki, kakinya ayam aja bisa dimanfaatkan loh oleh manusia. Contohnya sekarang kalau kalian biasa beli makanan ada yang namanya pangsit ceker. Lah, cekernya dari ceker ayam ya, bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan pangan. Kemudian bulu, bulu ayam ini bisa juga digunakan untuk kemoceng, kemudian bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk bahan kok. Nah, selain bulu angsa, untuk yang murah bisa menggunakan bulu ayam. Kemudian berkokok dimanfaatkan oleh manusia ketika waktu pagi hari. Bertelur, telurnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah sebagai bahan sandang pakaian. Contohnya pada domba. Domba itu memiliki bulu. Bulunya itu menghasilkan kain wol yang bisa digunakan untuk sweater. Begitu juga dengan ada yang namanya ulat sutra. Ulat sutra ini menghasilkan kain sutra. Kemudian ada juga sapi atau kerbau. Itu kulitnya bisa dijadikan sebagai jaket, dompet, dan bisa juga untuk membuat sepatu, sandal ya. Kemudian yang kedua sebagai bahan pangan atau makanan. Ini banyak ya bahan makanan, yaitu hewan-hewan yang biasa diternakkan, ayam, sapi, kambing, lebah, ikan-ikan itu bisa dimanfaatkan. Seperti ayam dimanfaatkan telur dan dagingnya, begitu juga dengan sapi dan kambing bisa dimanfaatkan susu dan dagingnya. Kemudian ada lebah. Lebah itu dikonsumsi apanya? Madu. Kemudian bisa juga sebagai bahan obat-obatan. Madu juga termasuk obat-obatan. Ada juga ikan. Nah, ikan itu menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan. Kalau kita kekurangan omega 3 bisa diambil dari minyak ikan. Kemudian yang keempat sebagai alat untuk membantu pekerjaan seperti kerbau atau sapi. Lah, ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh Pak Tani untuk membajak sawah. Kemudian ada juga gajah. Lah, gajah ini bisa digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang yang berat. Contohnya kayu. Kemudian yang kelima sebagai alat transportasi yaitu kuda. Kuda bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Di zaman dulu itu belum ada sepeda motor. Nah, zaman dulu itu menggunakan kuda. Lah, kalau sekarang masih ada apa? Namanya andong atau delman. Kemudian ada juga sebagai bahan kerajinan tangan. Banyak sekali kalau kerajinan tangan tadi seperti kulit sapi, kulit buaya. Lah, itu bisa digunakan untuk kalau kulit buaya bisa digunakan untuk tas, ikat pinggang, sepatu. Kalau kulit sapi selain tadi bisa dibuat jaket, bisa juga digunakan untuk beduk. Terus kalian pernah lihat alat rebana? Itu juga bisa digunakan membuat alat rebana. Kemudian ada cangkang kerang atau cangkang telur, bisa digunakan kalau
Telur dan kerang itu bisa digunakan untuk kerajinan mozaik. Selain itu, kalau kerang bisa digunakan untuk meronce sebagai hiasan pintu atau jendela. Kemudian ada juga sebagai penghasil pupuk organik. Kalau sebagai penghasil pupuk organik ini adalah kotoran hewan loh. Hewan itu kotorannya saja bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk tumbuhan bisa lebih subur dan tumbuh lebih baik. Kemudian ada sebagai alat komunikasi. Kalau pada waktu zaman dulu ada hewan digunakan untuk alat komunikasi yaitu merpati. Jadi mengirim surat dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya itu bisa. Kemudian yang kesembilan sebagai alat pemburu atau pelacak. Lah, Pak Polisi sampai sekarang masih menggunakan apa? Menggunakan anjing untuk melacak penjahat. Jadi orang yang melakukan kejahatan dilacak itu karena apa? Anjing itu memiliki penciuman yang sangat tajam. Kemudian sebagai bahan percobaan, contohnya adalah hewan tikus. Kemudian ada lagi sebagai hewan peliharaan. Lah tadi contohnya kalau kalian ingin memiliki kucing, ikan, itu harus kalian jaga dan kalian rawat. Semua itu hewan maupun binatang itu bisa kita manfaatkan. Tapi kita sebagai manusia yang baik, kita harus memanfaatkan dengan baik, jangan berlebihan. Kita harus tetap melestarikannya, baik itu makhluk hidup yaitu hewan maupun tumbuhan. Kita bisa memanfaatkan, tapi kita juga harus melestarikannya ya. Itu kalau kita bisa memanfaatkan berarti kita harus menjaga, jangan sampai berlebihan menggunakannya. Nanti kalau berlebihan, nanti hewan-hewan yang kamu bisa manfaatkan itu tidak akan ada lagi karena mereka sudah punah karena kita menggunakannya secara berlebihan. Jadi sebaiknya kita harus tetap melestarikan dan jangan berlebihan agar hewan-hewan itu atau tumbuhan-tumbuhan itu tidak punah. Selanjutnya kita membahas keberagaman karakteristik individu pada manusia. Bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ciri fisik, kemudian sifat. Nah, kalau ciri fisik ini bisa dilihat dari fisik itu berarti kita tidak membeda-bedakan ya, tapi memang ciri fisik itu bisa dibedakan sesuai dengan sukunya kita ya. Kemudian sifat itu dari segi manusia itu dari watak atau perilaku. Ciri fisik itu antara lain yaitu warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk. Contohnya warna kulit di Indonesia kalau dari suku Papua warna hitam, kemudian dari suku Dayak warnanya kuning, kemudian dari suku Jawa sawo matang. Rambut juga seperti itu, ada yang rambutnya ikal, ada yang bergelombang, ada yang lurus. Kemudian dari bentuk wajah, kemudian dari matanya ada yang sipit, ada yang belok. Ya, itu. Terus kemudian ada hidungnya yang mancung, ada hidungnya yang masuk itu pesek. Itu yang membedakan ciri fisik. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus menjaga kebersamaan itu ya. Nah, ini coba kalian lihat, ada gambar-gambarnya itu bisa dibedakan dari wajahnya, ada yang sipit, ada yang rambutnya kribo, ada yang rambutnya lurus, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam. Nah, itu semua keberagaman suku berpengaruh juga pada perbedaan ciri fisik masing-masing individu. Dari suku-suku itu bisa berpengaruh terhadap perbedaan fisik kita ya. Sifat, contoh. Kalau pada sifat, perbedaan yang ada pada manusia adalah makhluk
individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu perbedaan terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi seperti watak atau kelakuan atau perilaku. Pasti manusia itu memiliki watak atau kelakuan yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, ini ada contoh cerita. Benny adalah seorang anak yang penyayang binatang. Ia setiap hari memberi makan dan minum. Ia juga selalu membersihkan kandangnya. Nah, ini contohnya Benny yang apa berarti sifatnya Benny? Sifatnya Benny itu sangat penyayang. Benny memiliki sifat penyayang. Ini sifat yang baik ya nak. Ada juga ketika anak yang tidak sudah memelihara tapi tidak mau merawat, itu tidak boleh ya. Kalau kita mau merawat binatang, kita harus menjaga dengan baik. Kemudian ada contoh lagi. Tio dan Dewa sedang bermain mobil-mobilan. Tio ingin memainkan mobilnya sendiri, sedangkan Dewa ingin ikut bermain. Tapi mereka tidak mau bersama. Akhirnya mereka bertengkar karena berebut mobil. Ini tidak boleh, tidak baik. Kita harus main bersama-sama. Jadi mereka memiliki sifat yang tidak mau mengalah, tidak mau kebersamaan. Harusnya kalau main ya bersama-sama ya anak-anak. Selanjutnya ini ada contoh lagi. Pak RT mengajak anak-anak di lingkungannya untuk bersih-bersih taman. Mereka melakukan secara bersama-sama agar cepat selesai. Mereka merasa senang melakukan secara bersama-sama. Mereka merasa berkewajiban untuk membersihkan taman karena itu tempat mereka bermain. Jadi seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kebersamaan, kalau kita ringan sama bersama-sama pasti akan lebih ringan mengerjakan segala sesuatu karena adanya kebersamaan. Tidak ada perbedaan, kita itu semua sama. Kalau berteman tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ini anak-anak ini memiliki sifat apa? Peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketika ada teman kalian yang sedang bersedih, kalian harus memahami. Berarti apa? Menghibur, menanyakan. Itu namanya kalian memiliki sifat yang peduli ya. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Lah di Indonesia ini mulai perbedaan itu ada apa saja perbedaan yang ada di Indonesia itu seperti dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, kemudian etnis dan lain sebagainya. Kalau suku kita ada dari Jawa, dari Bali, dari Papua, dari Sunda, Betawi dan lain sebagainya. Itu memiliki banyak perbedaan budaya, tapi kita harus tetap kebersamaan. Agama juga di Indonesia ada 6, Islam, Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu, dan banyak agama kecil yang lain juga. Itu tetap harus kita saling menghargai, tidak boleh saling menyela, karena kita itu satu, yaitu Indonesia. Maka kita harus bersama, seperti pada simbol Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita berbeda-beda tetapi satu jua. Jangan sampai kita di salah satu teman kita ada yang berbeda. Itu dari suku Madura, kemudian kita mengolok-olok. Itu tidak boleh, karena kita harus saling menghargai. Kita ada ciri fisik yang tidak bagus, kita mencela. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Fisik orang lain itu tidak boleh dicela. Kita harus saling menghargai dan menghormati ya anak.
Selalu ucapkan terima kasih ketika ada orang membantu. Kemudian kalian jangan malu untuk membantu orang lain. Kebersamaan itu akan selalu terjalin kalau kita hidup rukun ya. Oke anak-anak, semoga anak-anak memahami dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara kebersamaan walaupun terjadilah perbedaan-perbedaan yang baik itu dari ciri fisik maupun dari sifat. Kita harus saling memahami, oke? Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.